Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Sudah masuk babak pertengahan 10 bagian kedua. 10 pertama itu babak penyisihan, 10 kedua babak semifinal, dan 10 ketiga itu babak final yang jadi juara cuma satu. Mudah-mudahan kita semua menjadi champion di penghujung Idul Fitri. Hadirin yang dirahmati Allah, selawat dan salam senantiasa kita peruntukkan buat nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan kita umatnya di akhir zaman. Topik kita malam ini berbicara tentang sejarah solat tarawih. Solat tarawih ini sampai kiamat akan tetap berbeda di antara umat Islam. Berbeda dengan permulaan puasa dan lebaran, suka-suka bersamaan. Tahun ini Muhammadiyah memulai puasanya 11 Maret. NU pemerintah itu 12 hari Selasa. Sebenarnya mereka sama hakikatnya. Muhammadiyah, NU, Perti, Wasliyah, FPI, FBR semuanya memulai puasanya 1 Ramadan dan Lebaran 1 Syawal, Idul Adha 10 Zulhijjah. Kompak, cuma beda tanggalnya doang. Namun yang berbeda sampai kiamat solat tarawih. Tarawih dari kata tarwih, angin yang bertiup. Jadi solat yang santai. Selesai salam kita tidak baca istighfar, hanya baca salawat atau doa pendek, kembali. Jadi tidak selesai salam langsung berdiri, tidak. Itu namanya tarawih, istirahat. Kata-kata istirahat dalam bahasa Indonesia berasal dari kata tarwih. Kalau kipas namanya mirwahah. Kalau AC namanya rohah. Dari sini asal kata roh. Jadi roh akan keluar dari tubuh kita nanti seperti angin yang keluar. Seperti angin yang bertiup. Jadi roh meninggalkan jasad kita, gone with the wind. Pergi bersama angin. Maka disebut roh tarwih. Jadi solat yang santai. Itu makna tarwih. Sehingga kita kenal dalam istilah Karni Ilyas dalam acara ILAC, saudara kita rehat sejenak. Nah, rehat itu istirahat. Jadi selesai salam kan jangan langsung berdiri, istirahat sejenak. Kalau dulu di depan tikar ini, di bawah tikar ini dulu itu ada kipas. Jadi selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kipas-kipas. Itu tarawih. Yang pertama tarawih yang dicontohkan oleh Nabi tapi belum berjamaah, sebagaimana hadis Siti Aisyah, beliau melihat Rasul salat tarawihnya malam hari, la yazidu fi Ramadan aw ghairih. Nabi tidak lebih salat tarawihnya bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan ala 11 rakaat. 11 rakaat. Di mana beliau salat yusalli arba'an summa yusalli arba'an summa salasan. Di mana Nabi, kata Siti Aisyah, salatnya 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat witir salam. Hadisnya belum selesai. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya betapa Nabi lamanya salat, khusyuknya salat, lamanya berdiri. Saking lamanya beliau berdiri, bengkak kakinya. Kalau kita bengkak kaki nanti pulang mudik.
Nabi bengkak kakinya sholat tarawih, batasnya sahur. Ayat dibaca panjang, karena sholatnya sendiri di rumah. Pernah beliau sholat di masjid 3 malam doang, sudah itu tidak lagi. Ketika subuh beliau jadi imam, setelah sholat ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kenapa engkau tidak meneruskan sholat tarawih? Kami sudah menunggu rame." Nabi menjawab, "Aku khawatir nanti sholat tarawih ini hukumnya wajib. Makanya aku tidak melanjutkan malam yang keempat." Jadi kalau menurut Siti Aisyah, sholat tarawih yang dikerjakan Nabi 4-4-3. Jadi formasi kayak Barcelona. Ya, 4-4-3. Ini yang diamalkan oleh Muhammadiyah. Jadi kalau kita sholat di Masjid Muhammadiyah, di pendidikan Muhammadiyah, di komplek Muhammadiyah, sholatnya 4-4-3. Dalam hadis Abu Hurairah bahwa sholat tarawih itu juga 11 rakaat tapi 2-2. Sholatul lail masna masna. Sholat malam itu, sholat tarawih itu 2 rakaat 1 salam. Kadang-kadang witirnya itu 3 rakaat langsung atau 2 rakaat plus 1. Itu witirnya. Jadi 11. Yang tidak NU, yang tidak Muhammadiyah seperti Masjid Al-Ittihad ini mengikuti hadis Nabi dari Abu Hurairah. 2-2-3. Ya. Yang penting rame. Jangan sholat tarawih kayak di tempat saya. Kalau minggu pertama rame meluber sampai keluar. Masuk minggu kedua sudah mulai tereliminasi, mendapat kemajuan. Yang semulanya ke belakang sudah mulai maju ke depan. Hadirin yang dirahmati Allah. Datang era Umar bin Khattab. Zaman Nabi Abu Bakar salatnya 11 lama. Di zaman Umar bin Khattab, karena umat Islam semakin banyak dan salat waktu itu belum berjamaah, jadi macam-macam. Ada yang salat tarawih, ada yang itikaf, ada yang tilawatil Quran. Waktu itu HP belum ada, jadi nggak ada jamaah yang main HP. Ya. Karena melihat ini tidak terkoordinir, lalu Umar bersepakat dengan para sahabat utama, dilaksanakanlah salat tarawih berjamaah. Karena pengeras suara belum ada, jemaah sampai ke belakang, maka yang meluruskan saf adalah Sayyidina Ali. Alilah yang memegang pundak-pundak kaum muslimin untuk merapatkan saf, meluruskan barisan. Pak Haji maju sedikit, itu saf ada lowong. Mas bro geser ke kiri, geser ke kanan supaya rapat. Kalau sekarang kan sudah ada pengeras suara. Cukup imam aja yang bilang wa'tadilu. Nah itu kalau Imam As-Sudais. Samakan, luruskan saf. Wa'tadilu, sikap kita iktidal. Nggak boleh lagi garut-garut celana, betulin peci atau mukena atau sarung. Iktidal. Wa'tadilu. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Cuma khusus di Indonesia seperti yang disampaikan oleh MC kita tadi, tambah 1 kalimat, mohon HP-nya dimatikan orangnya. Nah, tambah 1 kalimat. Ya. Jadi zaman Umar bin Khattab itu salat tarawih rakaatnya ditambah 23. Tapi ayat yang dibaca tidak sepanjang zaman Nabi. Ya. Jadi inilah yang diamalkan oleh saudara kita kalangan NU. NU, Perti, Wasliyah, Betawi Asli, Habaib itu salatnya 23. Ngikuti Umar bin Khattab. Salat berjamaah. Kemudian
datang era Umayyah, dinasti Umayyah. Khulafaur Rasyidin berlalu sekian tahun. Abu Bakar 3 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 3 tahun. Datang rejim baru, Khalifah Umayyah. IKN pindah, Pak. Jadi bukan kita aja yang pindah. Cuma udah ketinggalan kita. 14 abad yang lalu. Yang sebelumnya ibu kota negara di Madinah pindah ke Damsyik. Rejimnya tidak lagi Khulafaur Rasyidin tapi sudah bersifat dinasti. Daulat Bani Umayyah. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu salat tarawihnya lebih gokil lagi. Ya, 39 rakaat. 39 rakaat, 36 tarawih, 3 witir. Kenapa masyarakat muslim tahu tidak protes, tidak demo di depan gedung DPR, karena DPR waktu itu belum ada. Ya. Nah, jadi karena saat itu umat Islam sedang mengalami the golden age of Islam, masa keemasan Islam. Istilah Rocky Gerungnya Max Weber, state welfare. Saya asal ngomongnya yang ngerti juga kagak. Iya, nah, asal keren doang ya, maafin. Negara sejahtera. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, surah Saba. Kalau bahasa Jawane gemah ripah loh Cinawi toto tentram kertari harja ngar sosong tulodo tut wuri, ya kemana-mana. Orang Padang sih. Nah, kalau bahasa Padangnya negara sejahtera itu pada masa jaguang mau piah teranak bakambang biak negari aman santoso bapak bagak mandeh berameh. Saya juga gak ngerti. Jadi karena negara umat sudah makmur, negara sudah sejahtera, semakin sejahteranya ketika Idul Fitri sekretaris bulognya Yahya bin Sa'id masuk kampung keluar kampung membawa harta baitul mal, berteriak memanggil orang miskin, fakir, duafa, yatim dan sebagainya. No one nobody. Bukan karena ada satpol polisi, enggak. Bukan karena takut ditangkap, enggak. Karena semua sudah hidup sejahtera. Ya. Jadi semua sudah pangan stoknya sudah mencukupi. Orang tidak lagi memikirkan periuk nasi. Sholat 36 rakaat, siapa takut? Berbeda di negeri Wakanda. Mau puasa, harga sudah naik. Menjelang lebaran, naik-naik ke puncak gunung. Setelah lebaran, tinggi-tinggi sekali. Yang turun cuma hujan doang. Jadi inilah variasi sholat tarawih. Di zaman Umar bin Abdul Aziz itu tidak ada orang miskin, akhirnya mencari budak-budak yang hendak dimerdekakan di pantai Afrika Utara. Tunis, Maroko, Aljazair, Libya sampai ke Mesir. Terakhir, last but not least, di dalam kitab Imam Syafi'i At-Taqriratus Sadidah wa aqallu minat tarawih, ini paket hemat Pak. Minimal sholat tarawih itu 2 rakaat atau witir. Sah, barakallah. Ya, 2 rakaat, 1 witir, sah. Kenapa? Karena sholat sunat. Kalau kelewat nggak usah dikodok. Yang dikodok itu yang fardu. Puasa fardu lewat kodok. Sholat fardu lewat kodok. Apa lagi? Haji kalau fardu kelewat kodok. Kita sudah berada di tanah suci. Pas 9 Zulhijjah nggak ke Padang Arafah, pergi ke Dubai.
naik Burj Khalifah. Padahal dia diantar oleh jamaah, diberangkatkan oleh saudara, walimatus safar 3 hari 3 malam. Pas 9 Zulhijjah tidak berada pada Arafah, bayar tahun depan. Itu kalau panjang umur. Nah, beginilah. Jadi yang wajib itu yang qadha, salat tarawih kalau lewat ya sudah. Jadi minimal 2 rakaat atau witir. Itu kalau emergensi, darurat. Nauzubillah. Ditimpa musibah, gempa, banjir, kebakaran. Karena kita mengurus harta benda kita, tahu-tahu udah jam 4. Isya aja belum. Nah, maka ada jalan pintas. Isya tetap 4 rakaat, salat tarawih 2 rakaat, witir. Sudah masuk database Finger. Ya. Nah ini, jadi salat tarawih ini salat yang santai, pahalanya besar. Jadi kalau apalagi menjelang Lailatul Qadar, itu di Masjidil Haram tuh meludak sampai keluar. Kalau kita sudah mulai merasakan malam Lailatul Qadar, yang semulanya jamaah sampai keluar-luar, itu jamaah sudah berada di luar-luar. Di mal, di bandara, di stasiun, terminal. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, seluk-beluk salat tarawih, alhamdulillah kita yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW 11 rakaat dengan sistem 221 salam. Anda tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana untuk meneruskan salat tarawih dan witir berikut ini tentu setelah salam saya yang satu ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.